Shalom Christ-like people. Pada pertemuan live group hari ini, kita akan membahas lebih jauh dari tema ibadah minggu kemarin, yaitu sukacita di dalam pertobatan. Adapun tema ini bertujuan supaya kita memahami bahwa sukacita sejati dapat dialami melalui hidup di dalam pertobatan, sehingga kita pun bersedia untuk hidup dalam pertobatan secara nyata. Nah, tentunya tema ibadah ini juga tidak dapat dilepaskan dari tema besar masa raya Natal kita, yaitu merayakan kehidupan. Sebab melalui pertobatan yang nyata dan sejati, kita bisa memandang dan menjalani segala sesuatu di dalam hidup ini dengan perspektif kebenaran firman Tuhan. Saudara, bacaan Alkitab yang mendasari pertemuan live group hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 hingga 18. Bacaan ini mengisahkan teguran keras dari Yohanes Pembaptis pada orang-orang kala itu yang hidupnya jauh dari Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan ajaran tentang bagaimana hidup di dalam pertobatan yang nyata dan sejati. Nah, saudara, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-7, di situ Yohanes menyebut orang-orang yang datang untuk dibaptis sebagai keturunan ular berbisa. Apa maksudnya? Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada orang yang perilakunya jahat, licik, penuh tipu muslihat, memutarbalikkan kebenaran, serta mengutamakan kepentingan dan kepuasan diri. Itulah mengapa pada ayat 8 Yohanes mengatakan demikian. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, apa yang dimaksud dari ayat ini? Di sini Yohanes mengecam keras umat Yahudi, di mana mereka seringkali berpikir bahwa status mereka sebagai keturunan Abraham, atau sering disebut juga sebagai umat pilihan, ya. Nah, dengan status ini lantas membuat mereka merasa bahwa kami bisa bertindak sesuka hati. Kami tidak perlu membuka diri untuk mendengar, untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kita tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, seorang anak itu selayaknya memiliki kemiripan sikap dengan orang tua atau leluhurnya. Nah, kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Mengapa Abraham memiliki julukan itu atau sebutan sebagai bapa orang percaya? Karena kita tahu bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Dan imannya itu membawa kepada penyerahan diri dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan umat Yahudi pada saat Yohanes Pembaptis hidup? Bagaimana kehidupan sesungguhnya dari orang-orang kala itu yang mengaku sebagai keturunan Abraham, bahkan berbangga diri dengan keturunan Abraham itu, dengan status itu? Yang mereka lakukan justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi pada saat itu pantas
dan layak berbangga diri sebagai keturunan Abraham? Tentu tidak. Itulah mengapa dengan keras Yohanes menyatakan Allah bisa mengangkat siapapun, bahkan batu sekalipun untuk menjadi anak-anak Abraham. Apa artinya? Artinya adalah Allah itu punya kekuasaan untuk memilih siapa yang akan menerima berkat-Nya, siapa yang akan menjadi umat pilihannya. Dan itu tidak semata-mata berdasarkan latar belakang atau keturunan secara garis darah, tetapi anugerah Allah akan diberikan kepada mereka yang percaya dan mereka yang hidup di dalam kebenarannya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi juga sekaligus Allah yang maha adil. Allah kita senantiasa memberikan kesempatan supaya kita boleh terus membarui diri. Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka tentu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena itu coba kita ingat-ingat lagi saudara. Ketika ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, bukan tidak mungkin pergumulan itu terjadi karena konsekuensi dari kekeliruan kita. Kekeliruan kita ketika kita berucap atau mungkin dalam bertingkah laku. Tetapi tidak jarang kita menyalahkan Tuhan, bukan? Padahal sebetulnya kita yang salah. Kita yang berlaku tidak benar. Nah, dengan demikian saudara, panggilan Yohanes supaya umat Yahudi pada saat itu melakukan pertobatan, ini sebetulnya masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Saudara, apa sih makna dari pertobatan? Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, bahasa asli kitab Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk pertobatan itu adalah metanoia. Dan secara harfiah, metanoia itu bukan hanya berarti, oh saya berhenti melakukan dosa, bukan. Tetapi metanoia itu berarti adanya hidup yang berbalik arah. Berbalik arah kepada siapa? Ya tentunya kepada Tuhan. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau mungkin sebelumnya ada seseorang yang gemar mencuri, maka pertobatan itu tidak hanya membuatnya berhenti mencuri, tetapi justru bagaimana dia bisa memberi. Kalau sebelumnya mungkin ada orang yang senang membicarakan kesalahan orang lain, atau bahasa sekarang tuh senang bergibah, senang bergosip. Tetapi pertobatan bukan hanya sekedar membuat seseorang berhenti bergosip akan orang lain, tapi bagaimana kita bisa jadi teladan buat orang lain. Nah, bukankah ini yang juga disampaikan Yohanes di dalam bacaan kita? Kalau kita melihat di ayat 10 dan 11, orang-orang di sana diajak untuk menanggalkan sikap egois, tetapi justru memiliki sikap memperhatikan orang lain dan berbuat sesuatu atas pergumulan yang dialami orang lain. Lalu kalau kita lihat di ayat 12-13, di sana para pemungut cukai diajak untuk menanggalkan sikap yang tidak jujur, sikap yang hanya mencari keuntungan sendiri. Tetapi bagaimana mereka memiliki sikap yang jujur dan adil. Sedangkan di ayat 14 dan 15, para prajurit diajak untuk menanggalkan sikap serakah, tetapi justru memiliki rasa cukup. Nah, sekali lagi saudara, ajakan pertobatan
juga berlaku bagi setiap kita. Saudara, jangan tanyakan pada diri kita bahwa apa ya yang akan saya dapat di masa Advent ini? Apakah saya akan dapat kado atau berapa banyak hampers Natal dari orang-orang di sekitar? Tetapi yang paling penting adalah tanyakan pada diri kita, apa yang bisa saya lakukan di masa Advent ini? Khususnya di dalam menyambut peringatan kelahiran Yesus, maupun juga menyongsong kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia telah menjadi teladan bagi kita akan bagaimana sikapnya di dalam menyambut kehadiran Sang Mesias. Ketika ada banyak orang yang mengira Yohanes sebagai Mesias, tetapi Yohanes sadar betul akan siapa dirinya. Dia sadar betul akan apa perannya di dalam rancangan karya keselamatan Allah. Dengan tegas di ayat 16, Yohanes menyatakan, Sang Mesias itu jauh lebih berkuasa daripada diriku. Dan saudara, Yohanes tidak mungkin bisa berlaku seperti itu kalau dia tidak punya kerendahan hati. Kalau dia tidak memiliki ketaatan penuh pada kehendak Allah. Saudara, kalau Yohanes tidak punya kerendahan hati, kalau Yohanes tidak punya sikap ketaatan pada dirinya, dia pasti akan berlaku seenaknya sendiri. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Saudara, melalui live group hari ini, kita kembali diingatkan bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menyambut kedatangan Kristus. Yaitu ketika kita bersedia hidup di dalam pertobatan sejati. Ingat saudara, pertobatan itu tidak hanya sekedar saya berhenti melakukan dosa, tetapi saya mau memberi diri untuk hidup dikuasai oleh Allah. Jika Roh Allah berkuasa di dalam hati kita, maka tentu kita akan merasakan sukacita sejati. Dan sukacita yang dimaksud itu tidak menunjuk pada suasana hati atau emosi sesaat yang seringkali dipengaruhi oleh situasi di luar diri kita. Tetapi sukacita sejati itu dapat selalu kita rasakan ketika kita terus memiliki rasa syukur dan rasa diberkati karena Allah hadir di dalam hidup dan hati kita. Maka rindukah saudara untuk mengalami sukacita sejati dari Allah? Saudara, kalau Anda rindu untuk mengalami sukacita sejati, pesannya adalah hiduplah di dalam Allah dan nyatakanlah Allah di dalam hidup saudara. Nah, pada kesempatan ini saya juga rindu untuk mengajak saudara berdiskusi di live group masing-masing di dalam rangka memperdalam pemahaman akan firman Tuhan yang dibahas pada hari ini, maupun juga memikirkan perwujudannya di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang diharapkan bisa membantu diskusi saudara. Saudara, selamat merenungkan, selamat berdiskusi, dan selamat terus menggereja dengan partisipatif dan gembira. Tuhan memberkati.